Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini kita tidak lagi membahas soal politik ataupun orang-orang yang intoleran ya. Kita kembali membahas kasus Pina yang menyeret Peggy Setiawan, di mana viral pemberitaan bahwa akun Facebook Peggy Setiawan itu hilang atau terhapus. Padahal sebelumnya ada banyak postingan-postingan di situ yang memberikan alibi bahwa memang Peggy Setiawan tidak terlibat karena pada saat kejadian ada di Bandung. Hal ini membuat pengacara Peggy Setiawan bereaksi dan memberikan kritikan terhadap para penyidik dan bahkan mengancam untuk melaporkan para penyidik ini yang disinyalir sengaja menghilangkan atau menghapus akun Facebook tersebut. Seperti apa pernyataan dari pengacara Peggy Setiawan? Kita simak secara bersama-sama. Ya, mengenai akun Facebook Peggy Setiawan, memang Peggy Setiawan memiliki akun Facebook ya. Jadi beberapa hari setelah ditangkap, memang beredar akun Facebook Peggy Setiawan ini. Kemudian saya penasaran, saya pernah mengecek ya, melihat postingan-postingan Peggy Setiawan tahun 2016. Saya pernah membaca ya akun Facebook Peggy Setiawan itu dengan status ya tanggal 12 Agustus 2016 itu menulis Bismillah on the way Bandung, dewekan get teteg, artinya sendirian juga berani ya menuju ke Bandung. Kemudian status berikutnya mengais rezeki di kota orang ya, artinya Peggy Setiawan ini berarti di kota lain, bukan di kotanya sendiri maksudnya. Nah, kemudian menulis juga ini tanggal 24 Agustus 2016 menuliskan lupa suasana kampung halaman. Nah, artinya Peggy Setiawan ini tidak berada di kampung halaman sendiri ya, dalam hal ini di Bandung. Nah, kemudian tanggal 1 September 2016 Peggy Setiawan menuliskan status, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya, cobaan yang Engkau berikan begitu berat ya Allah. Nah, saya melihatnya Peggy Setiawan menulis status ini karena 3 hari setelah kejadian, yaitu tanggal 31 Agustus 2016, kan rumah Peggy Setiawan itu digerebek ya, yang diterangkan oleh ibunya. Kemudian 2 unit sepeda motornya diamankan. Nah, mungkin ibunya mengabari ya ke Peggy Setiawan bahwa Peggy Setiawan dituduh sebagai pelaku pembunuhan Pina Eki juga, makanya Peggy Setiawan menuliskan status ini. Jadi ia merasa difitnah. Nah, artinya dari status-status ini ya menunjukkan bahwa memang Peggy Setiawan itu berada di Bandung dan merasa difitnah. Namun akun Facebook ini kemudian hilang. Nah, kemudian saya pernah mengatakan di stasiun televisi ya bahwa akun Facebook Peggy Setiawan ini hilang, penyidik harus menjelaskan. Tidak lama kemudian muncul lagi. Namun setelah muncul, status-statusnya itu tidak ada. Status-statusnya itu sudah kosong, tidak ada, hanya ada profil saja. Nah, kemudian kemarin pada saat saya mendampingi Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan psikologis ya, saya menanyakan ke Peggy Setiawan. Saya tunjukkan ya foto akun Facebooknya dia. Saya tunjukkan, saya tanya, ini benar akun Facebook kamu, Peggy Setiawan? Betul katanya. Nah, terus ini kok status-statusnya pada nggak ada? Kamu pernah diminta password oleh penyidik, password Facebook? Nah, Peggy Setiawan menjawab, iya pernah katanya, pernah memberikan karena diminta. Nah, itu jadi saya mencurigai bahwa dengan passwordnya ini diminta oleh penyidik ya, kemudian penyidik ini ya menghilangkan status-status akun Facebooknya Peggy Setiawan yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung dari rangkaian mulai dari sebelum kejadian ya, kemudian melewati tanggal kejadian sampai setelah kejadian ya. Kalau demikian ya, di akun Facebook itu kemudian diacak-acak atau dirubah-rubah oleh penyidik, maka saya melihatnya penyidik ini tidak fair ya. Jadi penyidik ini punya maksud untuk menghilangkan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung saat sebelum kejadian sampai setelah kejadian ya, itu Peggy Setiawan itu berada di Bandung, ini dihilangkan. Saya melihatnya seperti itu. Ini nggak fair. Oleh karenanya ya, kami tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan melaporkan hal ini ke Propam atau menyampaikan kepada tim asistensi ya penanganan perkara ini yang ditangani oleh Propam Polda Jawa Barat yang bekerja sama dengan Propam
atau Karwasidik Bareskrim Mabes Polri. Demikian. Kalau kita menyimak dari pernyataan pengacara yaitu Bang Tony, kelihatannya memang penyidik ini sangat tidak fair di dalam melihat kasus ini. Seolah dipaksakan Peggy Setiawan harus menjadi tersangka dan nanti berupaya keras bagaimana membuktikan bahwa Peggy ini betul-betul menjadi pelaku satu-satunya. Ya boleh saja itu penyidik lakukan, tetapi sekali lagi bahwa rakyat memantau kasus ini dan kita punya keyakinan dengan pernyataan Bapak Presiden Jokowi yang menginginkan kasus ini diselesaikan dengan baik. Tentu Kapolri dan seluruh jajarannya ke bawah harus waspada, jangan sampai kemudian kasus ini justru semakin blunder, apalagi kalau apa yang disampaikan oleh pengacara tadi ini, bahwa sebelumnya sang penyidik pernah meminta sandi atau kunci daripada Facebook Peggy Setiawan, dan setelah itu kemudian tidak lama hilang. Dan begitu media sosial riuh membahas soal itu, kembali akun itu aktif, tetapi sudah tidak ada postingan, sudah kosong. Nah, kalau betul-betul penyidik yang melakukan ini, maka saya kira sangat celaka dia. Celakanya kenapa? Karena kasus ini menjadi perhatian sampai orang nomor satu di Indonesia. Apalagi Pak Kapolri dan jajarannya ke bawah kan sudah pasti ikut berupaya bagaimana memastikan kasus ini bisa selesai dan betul-betul mendapat pelaku yang sesungguhnya. Jangan coba-coba polisi berpikir bahwa dengan Peggy bisa ditersangkakan, diterdakwakan, dan hasilnya nanti putusannya Peggy dianggap betul-betul terlibat, lalu kasus ini bisa selesai dengan banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi terhadap proses penyidikan kasus ini yang saya kira memang berawal dari pihak kepolisian. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap teman-teman kepolisian Republik Indonesia dengan banyaknya peristiwa akhir-akhir ini memang jauh lebih fokus dan betul-betul menjadikan kasus Vina ini menjadi pelajaran besar untuk kedepannya, supaya tidak ada lagi penyidik yang main-main dalam kasus yang mereka tangani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.